Aceh Bene, ada satu komentar menarik menurut saya bagus disajikan oleh seorang yang saya yakin dia seorang Protestan. Dia bilang begini, tidak banyak yang bisa dipelajari dari konten-konten Katolik ini. Sama bentuknya, berbicara soal cara berpikir, cara apa. Itu saja katanya. Dan saya merefleksikan itu dan benar sekali. Banyak konten-konten yang dibuat oleh orang Katolik termasuk saya itu lebih banyak memusatkan perhatian pada membela dirinya. Oh, kami tidak seperti yang dituduh Protestan. Kami tidak seperti yang kalian katakan tentang patung, tentang Maria dan seterusnya. Dan itu adalah keberhasilan Protestan. Saya pikir beberapa orang di sini ya, yang memunculkan tema, lalu kita menghabiskan waktu di situ. Tentang apa? Maria, sakramen, Santo Santa, yang sudah sebenarnya banyak dibahas di abad pertengahan ke bawah. Lihat, inilah keberhasilan mereka menciptakan tema dan kita berputar-putar di sana. Kemarin saya sudah bilang membalikkan meja. Oke, kalau itu apa yang mau kita bahas? Lihat kecenderungan teman-teman Protestan ini selalu sebagian ya, disclaimer, tidak semua. Mempersoalkan masa lalu yang sebenarnya juga miliknya, gitu ya. Miliknya itu. Jadi kalau terjadi peristiwa bobrok katakanlah di abad 14-15, itu adalah jejak-jejak gerejamu yang sekarang ini ada juga. Yang kedua, topik yang sebenarnya sekarang yang paling penting dibahas adalah sekularisme dan individualisme. Itu bahaya yang mengancam. Dan banyak sekali itu kritik-kritik kepada gereja Katolik soal paus tentang pernyataannya yang mungkin, yang katakanlah yang mungkin seolah-olah mendukung LGBT. Dan itu ikut teman-teman Protestan mempersoalkan itu. Sementara banyak denominasi Protestan yang sudah memberkati. Bukan hanya isu, fakta. Kemarin ada foto itu, salah satu pendeta yang disebut pastor dari kelompok Episcopalian Church memberkati satu pasangan LGBT dengan bangganya berfoto di depan altar gerejanya, gitu ya. Tapi ini tidak pernah menjadi pembahasan betapa berbahayanya fragmentasi teologis yang terjadi karena diinisiasi oleh Protestantisme. Betapa berbahayanya ketika setiap orang merasa saya bisa menginterpretasi kitabku karena aku dan Tuhanku langsung bisa berhubungan tanpa ada institusi yang mengaturku. Menjadi sandungan. Tapi mata kita seolah-olah tertutup untuk kasus macam ini. Dan fragmentasi Protestantisme ini benar-benar menjadi sandungan juga bagi mereka. Ketika saya mempersoalkan bahwa tangan para Protestan juga berdarah. Bukan hanya gereja Katolik, tapi Protestan juga setelah menjadi institusi melakukan persekusi juga. Kemudian apa argumen yang muncul? Bukan kami. Ini kalimat dari si setan. Karena si setan terpecah-pecah. Tidak ada kesatuan di sana. Bukan kami itu, dia itu. Bukan ular itu. Bukan. Lihat, gereja itu satu tubuh. Maka kita harus berhati-hati atas fragmentasi ini. Karena ini bukan sandungan, ini sandungan bukan hanya untuk gereja Katolik, tapi untuk kekristenan di luar gereja Katolik. Bayangkan gereja Katolik memunculkan sebuah teori, katakanlah doktrin tentang Maria, tentang Ekaristi, tentang imamat. Lalu ada orang-orang, oknum lah kita sebut bahasa yang umum ya. Meski kita tidak tahu oknum ini banyak, akhirnya menjadi komunitas yang memunculkan teori baru untuk membatalkan teori yang sudah ada di gereja Katolik. Katakanlah teori doktrin yang dimunculkan gereja Katolik itu diskutable, bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan, bisa diragukan, debatable. Tapi kemudian kamu membatalkan itu dengan teori lain. Kamu yakin bahwa teorimu itu lebih bisa dipercaya daripada teori yang dibuat oleh gereja dalam konsilinya. Dari mana kamu punya otoritas? Dari Tuhan langsung. Ini teori yang paling sering muncul. Landasan kita adalah kitab suci dan sabda Tuhan katanya. Siapa yang bilang? Kamu. Kamu itu sabda Tuhan atau seseorang yang meyakini apa itu sabda Tuhan? Gitu ya. Pada akhirnya apa yang kamu kritik itu kamu miliki juga.
infalibilitas. Ketika Anda berkata, oh tidak benar bahwa gereja tidak benar kalau gereja Katolik itu punya infalibilitas. Tidak benar. Kata siapa? Kata kamu. Apakah pernyataanmu itu infalibel atau tidak? Bisa salahkah itu atau tidak? Maka sebenarnya polisi paling sejati untuk doktrin-doktrin kita ini adalah Allah sendiri. Kita uji berhasil atau tidaknya dia pada realitas dan pada spiritualitas kita. Dari buahnya lah. Dari buahnya kamu lihat itu. Maka bila pun orang-orang Katolik ini pembahasannya itu saja, itu terjadi karena dia terjebak. Oke, dia terjebak oleh para pemuka beberapa orang Protestan ketika berdiskusi dengan Katolik membawa tema yang itu saja. Tema yang itu saja. Dia menghembuskan satu udara yang akhirnya dihirup oleh orang-orang. Putarlah. Ini saya sekarang sedang memutar meja ini. Pelan-pelan. Ada yang terburu-buru itu saja dibahas. Tenang. Kita akan lihat. Misalnya hubungan Protestantisme dengan individualisme. Sebenarnya saya makin yakin. Yang dihadapi gereja Katolik sekarang bukan kritisisme. Bukan orang yang cenderung mengkritik. Bukan. Tapi individualisme yang terbungkus ajaran-ajaran kekristenan. Karena otonomi kognitif yang dibangun dengan berkata imanku dan Allahku, kitabku dan Allahku, jangan urusi saya dengan institusimu. Ini adalah karakter paling utama dari individualisme. Saya tidak butuh Yesuslah yang utama, kata dia dan dirinya gitu ya. Seolah-olah terdengar begitu suci karena dia berhubungan dengan Yesus. Tapi dia sedang memvalidasi pemikirannya sendiri dengan memakai spiritual abuse. Dia memakai Tuhan berkata kepadaku, kitab suci berkata demikian. Tidak, itu interpretasimu atas kitab suci. Jadi pelan-pelan kita lihat apa pengaruh buruk dari fragmentasi teologis. Selain fragmentasi organisasi ya. Bahwa terpecah-pecah dalam denominasi iya, tapi tidak cukup hanya itu. Terbagi dalam denominasi, pemikiran, spiritualitas, teologinya terpecah-pecah juga. Maka ketika kita katakan Protestan itu tidak adil, karena kata Protestan ini membungkus dalam konteks Indonesia, membungkus semua yang bukan Katolik. Padahal semua yang bukan Katolik ini beda-beda juga. Oh kami Presbiteran enggak kayak gitu. Kami Calvinis tidak begitu. Kami yang Protestan, konfesi Protestan yang tradisional, aku tidak mengenalmu. Karena banyak mirip. Satu yang lain kalian pun tidak saling kenal. Oke. Jadi kalau mau pelan-pelan pembicaraan kita bermutu, ganti tema, maju ke depan. Ada tema yang sama-sama bisa mempersatukan kita. Sekularisme, individualisme. Yang ini menarik sekaligus menyakitkan bahwa ini merasuk juga baik di gereja Katolik, juga di denominasi Protestan yang terfragmentasi ini. Ciao.